Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Ilham, NIM 1912010070. Saya berasal dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video kali ini, saya akan menyimpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Syaiful Yazan, Tuanku Mangkudun, pada mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Materinya terdapat pada bab 3 bagian C, yaitu tentang peristiwa Bukit Marapalam. Setelah saya membaca peristiwa Bukit Marapalam ini, rupanya hanya berupa cerita dari mulut ke mulut yang berasal dari masyarakat Minangkabau dahulunya. Kebanyakan dari masyarakat Minangkabau sangat meyakinkan bahwa peristiwa ini benar adanya dan tidak merupakan cerita belaka, dan ini katanya merupakan sejarah. Namun ketika dicari bukti dari peristiwa tersebut, seperti data sejarah yang kuat atau yang akurat, itu tidak ditemukan karena tidak ada yang menjelaskan kapan, di mana, bagaimana, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa Marapalam ini katanya berisi tentang asal mula dari falsafah adat Minangkabau yang disingkat ABS SBK, yaitu adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Selain tidak ada bukti yang kuat atau yang akurat terhadap peristiwa Bukit Marapalam, peristiwa ini juga memiliki 8 versi yang berbeda-beda dalam menyatakan kapan peristiwa Bukit Marapalam ini terjadi. Versi yang pertama mengatakan bahwa peristiwa Bukit Marapalam terjadi pada bulan Sya'ban tahun 804 Hijriah, bulan Maret tahun 1403 Masehi, yang dipertuai oleh Maharaja Diraja Minangkabau Tuanku Maharaja Sakti, keturunan keempat dari Aditya Warman, bersama juga dengan pemuncak adat Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap, turut mengundang seluruh pamangku pemuka agama, pemuka adat, dan ilmuwan umum di seluruh wilayah dataran tinggi 3 Gunung Merapi, Singgalang, dan Sago, yang juga disebut wilayah Luhak Nantigo, mengadakan pertemuan permusyawaratan menyatukan pendapat mengatur masyarakat di wilayah Kerajaan Minangkabau ini di atas Bukit Marapalam. Lalu versi yang kedua, peristiwa Marapalam terjadi pada masa Syekh Burhanuddin yang menyebarkan Islam di alam Minangkabau dulunya. Hamka tahun 1984 mengatakan secara tersirat memperkirakan masa Syekh Burhanuddin, masa berlaku konsensus pertama yaitu adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Lalu versi yang ketiga, peristiwa Bukit Marapalam terjadi pada masa awal gerakan Perang Padri. Kaum Padri menggagas perjanjian dengan kaum adat, yaitu Datuk Bandaro berinisiatif menemani Datuk Sami untuk menyetujuinya. Kesepakatan mereka dilaporkan kepada Datuk Suri Dirajo Maharajo di Pariangan. Mereka berhasil mengeluarkan piagam Sumpah Satye di Bukit Marapalam, yaitu adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Versi yang keempat, peristiwa Bukit Marapalam terjadi pada masa awal Perang Padri, yaitu sekitar tahun 1803 sampai dengan 1819 Masehi. Datuk Bandaro, wakil golongan adat, dan Tuanku Lintau sebagai tokoh yang memperkarsai perjanjian itu di Bukit Marapalam. Fakta sosial membuktikan bahwa Tuanku Lintau yang mengkonsep, mengatur, dan menjalankan
adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Lalu versi yang kelima, peristiwa Bukit Marapalam terjadi pada masa vakumnya Perang Padri. Versi yang keenam, peristiwa Bukit Marapalam terjadi tahun 1828 ketika Tuanku Imam Bonjol hampir menguasai seluruh Minangkabau. 7. Versi yang ketujuh, peristiwa Marapalam terjadi pada masa Perang Padri yang kedua, yaitu pada tahun 1832 Masehi. Versi yang kedelapan, peristiwa Marapalam terjadi setelah usainya Perang Padri. Jadi, kalau kita melihat dari 8 versi tersebut mengenai peristiwa Bukit Marapalam, tidak ada yang menyatakan secara pasti kapan sebenarnya peristiwa Marapalam ini terjadi, melainkan hanya dugaan-dugaan belaka yang tidak bisa kita pedomani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.